Yesus belum lahir, masih di dalam perut. Kumaha itu kan? Ini Ya parah kan nih. setelah dia dewasa bang. Baru dia mengajarkan kepada bang. Tenang. Hah? Kan setelah dia dewasa bang, bukan saat dia waktu menjadi bayi, bukan saat dia dewasa bang. Oke. Berarti pada saat itu, pada Yesus masih di perut Maria, Maria belum bisa berdoa. Doa Bapa kami. Apa yang Maria doakan kepada Bapa? Gimana bang? Cara doanya? Apa itu bang? Apa tuh? Doa apa? Maria. Udah bapak terbentur-bentur. Coba kau cek dulu kepalamu bang itu juga benjol-benjol nih, udah dibentur-bentur oleh akang nih. Ayo. Gedebak. Maria doa apa nih yang di Maria kan belum ada Yesus nih, belum ada Yesus, belum dewasa nih. Ya. Oke, belum ada doa Bapa kami. Lalu pertanyaan saya, Maria berdoanya dengan cara apa kepada Bapa? Kok berdoa pakai cara sih bang? Loh, lu tadi bacain apa tadi? Bacain apa bang? Bacain doa Bapa kami apa? Gimana? Pertanyaannya sama nggak doamu sama nggak cara berdoamu dengan caranya Bunda Maria gitu loh? Ya nggak sama dong bang. Oh, mungkin nggak sama kan? Mungkin ini Kanda mungkin dia pakai doa kakek kami kalau Maria. Juga sih. Beda, udah dijawab beda kan. Jadi beda doanya Bunda Maria sama doanya dia beda gitu. Oh beda ya, oke lah. Beda. Jujur ini anak ini cepat beda sama yang lain. Ditanya apa dia bilang ke pasar. Ditanya udah makan dia bilang habis mancing. Itu kalau R7 nyambung gitu. Itu lanjut. Ya coba kapan Yesus dilantiknya? Dari bayi kali. Kali nggak tuh. Jadi lu nggak tahu ya, lu nggak tahu perjalanan spiritual makhluk yang dinamakan Yesus, makhluk ciptaan Allah ya, ciptaan Tuhan. Lu nggak tahu perjalanannya. Halo, selamat malam semuanya. Malam. Selamat malam. Saya Kang. Ya malam Kak. Malam Bu. Malam. Ya malam juga. Ada yang mau disampaikan Bu? Lagi di sini. Enggak, aku kan mau nanya. Aku kan Kristen. Ya. Jadi kan majikan aku kan Muslim. Ya. Nah, jadi aku kan yang saya tahu saya kan kalau di kampung aku kan banyak keluarga saya juga Muslim. Jadi kita di sana kayak seandainya kayak ada musibah begitu, mereka seringnya berdoa tuh. Mereka kadang-kadang kalau pergi dekat ustadz, kalau enggak mereka datang ke kayak kita ini sebagai Kristen, mereka pergi ikuti berdoa di situ kan bagus. Tapi kalau majikan aku kan mereka kena musibah begitu kan, jadi aku minta tolong mereka mau cari orang berdoa gitu kah atau gimana gitu. Tapi mereka nggak mau, malah minta aku mau doain. Aku bingung. Apa sih? Bahwa maksudnya majikan Anda minta Anda doain gitu. Iya. Salah dengar kali. Ya. Mana mungkin Muslim minta didoain oleh orang Kristen. Iya, aku juga lucu. Emang ibu di mana ini? Aku di Tanjung Pandang. Oh. Iya. Kan keluarga saya, jujur kan saya Dia punya nggak tahu kali. saudara aku juga Kristen, Muslim. Dia nggak tahu kali kalau Tuhannya Kristen itu Yesus. Ya nggak tahu juga sih. Kan kita di NTT itu kan kebanyakan Muslim juga banyak. Saudaraku kebanyakan Muslim, tapi kayak ada apa-apa gitu kita saling menolong. Ya kalau mereka kayak gimana ya? Ya coba lu gitu. cara berdoanya gimana? Kalau cara berdoanya gimana? Iya. Ibu Miati ini berdoa kepada siapa? Tuhan Yesus. Yesus kan manusia. Iya. Bagaimana mungkin manusia mengabulkan dosa manusia? Bisa. Nah, Yesus sendiri berdoa kepada Bapa. Gimana tuh? Ya, saya juga nggak tahu gimana caranya kalau udah kan
Aku udah lama di tanah rantau jadi enggak tahu doa. Kesian dia baru belajar. Jangan disiksa. Manusia di sini kenapa sangat banget kulit dari kemarin? Aku udah berpuluh tahun, udah hampir 15 tahun di tanah rantau. Jadi kurang tahu doa gitu. Enggak mungkin Gimana lah seorang. cara berdoanya, Mbak? Ya coba. Kalau cara doa berdoanya bapak kami, gimana? kalau yang saya tahu saya kalau Bukan doa Bapak kami, bukan. Anda cara ngedoain orang Islam tadi majikannya. enggak, aku enggak berdoa kayak ini bantu majikan, aku enggak sembahyang. Dia orang belajar. Nipu, enggak nipu, ini sumpah beneran, enggak nipu. Yang jelas Ibu, Yesus itu kan manusia, anaknya Bunda Maria. Dia kan bukan Tuhan. Kenapa? Yesus itu anaknya Bunda Maria, dia manusia, bukan Tuhan. Iya, kan memang anak Bunda Maria. Ya masa anak orang Tuhan? Nggak mana mungkin. Gimana, masuk akal nggak Bu? Ada seorang ibu melahirkan Tuhan. Orang yang melahirkan Tuhan. Maksudnya? Gimana Bu? Maksudnya? Masuk akal nggak ada seorang ibu namanya Bunda Maria melahirkan Tuhan? Seorang ibu melahirkan seorang Tuhan. Ya kan anaknya Bunda Maria namanya Yesus. Yesus itu Tuhan, menurut Anda? Iya, terus? Iya. Mana mungkin ada manusia melahirkan Tuhan? Nggak paham dia kayak gini. Gini Bang Andi, dipahamkan gini Bang Andi. Iya, silakan. Manusia dan Tuhan itu entitas yang sama atau entitas yang berbeda? Entitasnya? Ya. Jenis Entitas yang sama atau jenis yang berbeda? Entitas ketinggian Pak De. Ya, jenis. Jenis kayak gimana? Coba ulang. Misalnya Bukan tas, sapi Bu. dan kucing Bukan tas, itu ya. jenis yang sama atau jenis yang berbeda? Dikiranya tas Sama. gua itu entitas. Kucing dan sapi itu sejenis atau beda? Aisyah kabur. Ya, shalom. Yo, salam. Ya, pertanyaan yang tadi ya, Pak. Bapak bilang apa sih persamaan entitas manusia dengan entitas Tuhan ya? Bukan persamaannya. Pertanyaannya apakah entitas manusia dan entitas Tuhan itu beda? Entitasnya persamaannya adalah dia juga Bukan, sebagai saya manusia. bukan bertanya, saya bukan mempertanyakan persamaan. Apakah entitas manusia dan Tuhan itu sama? Entitasnya dalam apanya ini, Pak? Dalam segala hal. Ya, kalau dalam kemanusiaan pasti sama, tapi kalau ketuhanan enggak. Begitu. Ya. Dalam bilangan 19 ayat 23. Oh, sampai hafal banget ya. Tuhan bukan manusia. Tuhan bukan anak manusia. Kok kamu menyamakan? Tuhan bukan anak manusia. Ya, baca tuh bilangan. Sebentar ya. Bilangan berapa tadi Bapak bilang? 1923 saya ingat saya. 2319 ya. Bentar. Oke, sebentar ya Pak. Soalnya 2319. Oke. Oke, sebentar. Bilangan 2319. Bilangan. Oke, aku hanya bisa menjawab yang bisa ku jawab. Aku nggak mau nanti Dibaca aja dulu, Kak. jadi salah paham, oke? Ya, Berapa dibaca tadi aja. bilangan? 2319.
23 ayat 19. Allah bukan manusia, ya benar, sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia, sehingga ia menyesal. Masa ayat bilangan 23 ayat 19 tadi Bapak bilang kan? Iya. Nah, Bapak nggak tahu artinya, makanya jangan asal bilang Nah, artinya apa? Artinya? Nah, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Karena manusia itu berdusta, berarti dia beda gitu. Tuhan tidak berdusta, dia nggak seperti manusia. Itu pada artinya. Nah, kamu kalau dia statusnya manusia, maka dia pendusta. Ngomong, baru okay? Bapak ngomong. Bapak nggak mau mendengarkan orang ngomong, makanya gitu Bapak. Diam dulu Pak. Sesuaikan dulu kau dengan karakter kau. Sabar. Apa sih kok ngamuk-ngamuk? Kau lagi men atau gimana ini kok ngamuk-ngamuk? Kau Pak terlalu berdebat kali kau sama agama Kristen. Udah seberapa benar kau rupanya jadi agama Islam? Pak, pelajari dulu agamamu baru agama orang. Wah, sudah. Aku lebih pintar daripada pendeta manapun. Sesuaikan dulu Pak dengan karaktermu. Sesuaikan dengan karakternya. Udah seberapa benar kau? Udah itu aja kau jelaskan. Kalau kamu pengen nanya. Udah. Ini cuma modal Bang Gian Santang. Pak, kamu pengen jawaban? Bang Gian Santang udah turunin orang kayak gini. Bapak pengen jawabanku? Enggak, cuma tepu-tepu. Akun mendengar ya. Anda melempar orang itu, Anda sudah benar bukan? Saya nggak membela. Udah bener, dia nggak bisa diajak gantian. Buang aja. Kita nggak butuh orang nggak bisa gantian. Oh gitu. Iya, kalau bisa gantian, ayo gantian. Ini ndak merepet kemana-mana, lagi main naik ke sini, itulah akibatnya. Mulut atas bawah ikut ngomong kan? Waduh, itu keajaran kita ngomong seperti itu. Mulut atas bawah, apa sih bibir atas bibir bawah? Ayo, kamu lari kemana-mana. Coba bibirmu itu pegang itu ada atas bawah ndak itu? Waduh. Coba kau pegang bibirmu ada atas bawah ndak tuh? Hah? Wah. Luar biasa orang. Luar biasa, jangan heran. Apa salahnya sih saya ngomong bibir atas bawah? Jangan-jangan ini orang ini bibirnya cuma bawah doang, gak ada atasnya. Bawah doang, sumbing. Makanya kalau dengar orang bicara itu kamu jangan ngeres, perhatikan baik-baik. Iya. Dengerin baik-baik. Bibir itu ada bibir atas bawah. Bibir itu ada atas, ada bawah. Gitu. Kalau mingkem menyatu dia, kalau mingkem coba mingkem menyatu itu. Allah Akbar. Apalagi kalau mingkem kaku. Ngomong Allahu Akbar tapi ngomong seperti yang tadi. Luar biasa. Ngomong apa? Sampean baru aja ngomong. Udah gini aja, kamu mau diskusi apa enggak? Kamu mau diskusi apa enggak? Bibir atas bawah, habis itu Allahu Akbar. Wow, ajaran Islam seperti itu. Ya udah, nggak mau diskusi udah. Emang lubang kenceng kau bilang bibir? Ah, kau tak mau ngeres kau. Lubang kencing kau samakan bibir. Siapa ini berisik nih? Silaban, Bang Silaban, Jihar Silaban. Pahan, silakan Pahan. Itu kalau bibir menyatu itu mingkem kaku namanya, nah, gitu. Makanya tadi perempuan itu merepet kemana-mana. Diskusi itu gantian bicara. Ciri-ciri orang yang nggak bisa diskusi itu merepet, ngomong sepanjang malam. Itu nggak bisa diskusi orang kayak gitu. Buang biasanya aja orang kayak gitu. Orang kayak gitu biasanya tempatnya di pasar sambil bawa tenda, bawa pengeras suara, jual obat. Delokalisasi cocok juga itu. Enggak juga Bang, kalau di sana itu nggak laku dia. Dikira orang gila nanti, nggak ada yang mau. Ayolah Bang, cepetan Bang, 10.000 aja Bang, udah bisa Bang, ayolah Bang, kan gitu. Ini orang kayak gitu jual obat cacing. R7 naik lagi R7.
Siapa ini yang satu nih pakai bendera merah putih? Silakan Pak Yan. Pak Yan, senyum kamu bro. Halo Bang. Malam. Bisa dengar Bang? Ya. Muslim Kristen Bang? Ya Kristen Bang. Oke, ada yang mau ditanggapi Bang? Boleh. Apa yang mau ditanggapi Bang? Tadi Bangnya Bang. Oke. Saya secara pribadi orang Kristen itu meyakini kalau Yesus itu Tuhan, itu dia punya dalil. Di mana? Dalil mulai dari turun temurun sejak penciptaan dari Adam sampai dengan Daud. Dalilnya Bang, dalilnya kalau Yesus itu Tuhan di mana Bang tertulis? Oke, baik. Kenapa dibilang Yesus itu Tuhan? Karena dalilnya begini. Dia secara langsung dari malaikat Gabriel diberitahukan kepada Maria. Maria itu kan awalnya dia bukan seorang udah paham. Seorang perawan. Gabriel datangi Maria, endingnya Maria mengandung, kan gitu ya? Ya, yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Ya, perantaran Roh Kudus. Saya ulang lagi, kan Yesus Tuhan nih mau dibuktikan, kan gitu. Bukan Roh Kudus yang mau dibuktikan, yang mau dibuktikan Yesus Tuhan. Pertanyaannya adalah yang dikandung Maria itu manusia atau Tuhan? Yang dikandung Maria secara langsung ditakdirkan oleh Allah. Yang dikandung Maria itu saya nggak nanya ditakdirkan oleh siapa. Yang dikandung manusia atau Tuhan? Dia secara garis besarnya dia Allah, 100% Allah, 100% manusia. Yang artinya dia juga, pertanyaan sederhana abangku, yang dikandung Maria kan pernah mengandung tuh 9 bulan, betul? Ya, benar. Ya, pertanyaannya isi kandungannya itu yang ada dalam kandungan Bunda Maria ini manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Oke, jadi Bunda Maria mengandung Tuhan. Ya, karena ya udah nggak usah ada alasan. Jadi menurut kamu Bunda Maria mengandung Tuhan selama 9 bulan, betul? Ya. Oke, cukup. Nah, waktu Bunda Maria mengandung Tuhan 9 bulan, berarti di surga nggak ada Tuhan, betul? Bukan. Loh, kan ada dalam kandungan. Emang Tuhan ada berapa? Kita secara Kristen itu kita yakini ada 3 Tritunggal Allah. Ada 3 Tuhan. Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Oh, jadi yang dikandung Tuhan anak, begitu? Kalau Allah bisa ciptakan dunia, kenapa dia bisa jadi manusia? Karena saya nggak nanya manusia. Ini mau dibuktikan, Bang. Ini yang mau membuktikan Yesus Tuhan, bukan dibuktikan dia manusia, Bang. Kan tadi dari awal mengatakan Yesus Tuhan, jadi dibuktikanlah. Artinya kalau Yesus Tuhan, artinya Bunda Maria mengandung Tuhan 9 bulan, betul? Ya, Tuhan. Ya, berarti tidak ada lagi Tuhan di luar kandungan, betul? Ya, karena secara garis emang Tuhan Anda ada berapa sih, bro? Tuhan kamu ada berapa? 3 Tritunggal Allah, yaitu 1 Allah memang. Tuhan kamu 1 yang dalam kandung. Kalau Tuhanmu 1 yang dalam kandungan itu bagaimana? Iya, kan begitu. Oh, berarti kalau Tuhan kamu 1, berarti waktu Bunda Maria mengandung Tuhan, di luar kandungan tidak ada Tuhan, betul?
Kan dari dalil sejarah sudah jelas. Dari kitab ke kitab kan sudah ada. Dan dari penciptaan sampai dengan Daud itu kan sudah ada dalilnya. Ya nggak usah dibawa-bawa. Daud ini aja loh. Bunda Maria mengandung Tuhan 9 bulan. Kalau Tuhanmu cuma satu, berarti di luar kandungan tidak ada Tuhan. Betul? Gimana? Di luar kandungan itu kan dari Allah langsung. Saya kasih contoh nih. Malaikat Gabriel sudah memberitahu. Saya kasih contoh nih, bro. Kamu namanya siapa sih? Saya kasih contoh nih. Secara langsung dia berbicara dengan dengerin. Nabi Yosua. Dengerin dulu, saya kasih contoh. Bro, saya kasih contoh ya. Namanya Yan Bang. Bro, saya kasih contoh ya. Kamu ini satu-satunya laki-laki seperti kamu ini, betul? Betul nggak? Nah, kalau kamu ada di dalam rumah sedang tidur, apakah kamu ada di luar rumah juga? Bro, ini analogi. Kamu lagi di rumah sedang tidur. Nah, berarti di luar rumah kamu nggak ada karena kamu lagi tidur dalam rumah, betul? Karena kamu itu cuma satu, betul apa betul? Betul nggak? Kok jadi lambat? Benar. Nah, kalau Tuhanmu cuma satu, benar. Ya, Tuhanmu ada dalam kandungan 9 bulan. Apakah ada Tuhan di luar kandungan? Silakan. Ya, saya akan jawab ya. Kalau secara manusia, saya jangan secara manusia, ini secara Tuhan. Tetapi membuktikan Tuhan. Iya, tetapi kalau dari Allah bagaimana? Kan Allah itu mah pencipta. Ini nggak berbicara Allah, berbicara Yesus, berbicara Yesus yang Tuhan, nggak berbicara yang lain. Iya, kealahannya kan mulai dari Allah sampai Yesus. Saya nggak berbicara Allah, berbicara Yesus. Yesus itu Tuhan. Satu Tuhanmu namanya Yesus. Ya kan? Dia lagi ada dalam kandungan 9 bulan. Apakah ada Yesus di luar kandungan? Waktu Yesus ada dalam kandungan, ada atau tidak? Ya, kalau secara manusia tidak bisa, tapi itu utusan Allah. Memang dia Allah. Kamu ini gimana sih, bro? Katanya mau Utusan Allah, utusan Allah dan kita yakini itu Tuhan. Iya. Saya lagi bingung, ini ya Allah. Bikin pusing, ya. Bikin lugi ini. Tadi katanya mau buktikan Yesus Tuhan, kok jadi gagal, bro? Woi, Islam. Coba terusin. Ya, terusin Bang. Ayo terusin aja, nggak apa-apa. Ya, tadi kan saya bilang kalau Allah mau, kita sebagai manusia tidak ada batasnya. Ini kok nggak ada? Kamu ini harus buktikan Yesus Tuhan loh. Membuktikan Yesus Tuhan, jangan bahas yang lain. Ya Bang, kalau mau buktikan itu harus secara dalil. Gini aja deh, nggak usah dalam kandungan deh. Yang disalib itu, yang mati di tiang salib, Tuhan atau bukan? Dia Tuhan. Jadi Tuhan Allah mati. Iya. Waktu Tuhan mati, nggak ada Tuhan lagi dong. Dia anak tunggal Allah, utusan Allah Bang. Oh, utusan, bukan Tuhan. Iya. Oh,
dirubah dia Pak. Jadi secara garis Jadi utusan besarnya, dia sekarang Allah. bakal jadi Tuhan. Ini yang benar yang mana, Tuhan atau utusan Tuhan? Bang, kalau kita Kristen meyakini dia memang Tuhan karena dengan dalil yang jelas, Bang. Kalau dia Tuhan berarti Tuhan yang mati di salib. Iya, Yesus mati untuk menghapus segala dosa kita. Iya, saya nggak nanya tujuannya. Yang mati dulu siapa? Tuhan atau manusia yang mati? Tuhan. Tuhan. Waktu Tuhan mati berarti nggak ada Tuhan dong. Itu kan rencana Allah dengan Loh, kok keagungannya. rencana Tuhan membunuh Tuhan. Iya, rencana Allah kan Allah dia bisa berbuat segala sesuatu, dia bisa jadi. Kenapa kita manusia ada di dunia ini? Karena Tuhan Allah dia bisa berbuat segala sesuatu, semuanya bisa jadi. Siapa yang merencanakan Yesus mati di tiang salib? Yang rencanakan Allah. Dia punya otoritas. Bagaimana Jadi- mungkin? Jadi Allah itu dia kok punya gue jadi bego ya? otoritas. Ya Allah, kok gue jadi bego ini malam. Kang maju Kang, pusing kepalaku Kang. Gue mau beli dulu ini obat cacing. Santai Bang. Begini. Gantian Bang, santai. Jadi Allah itu mau-maunya dia, manusia itu Allah kan dia pencipta, jadi dia mau jadi manusia atau mau jadi apa itu terserah dia, karena dia punya otoritas. Selain jadi manusia pernah jadi apa aja? Pernah jadi apa? Allah itu dia pencipta. Dia Terus bisa Yesus- jadi manusia, dia bisa jadi apa saja. Terus Yesus sebagai apa? Yesus dia Allah. Bah, jadi yang mati siapa? Dia itu 100% manusia, 100% Tuhan, makanya yang manusia itu yang tubuhnya itu mati, tapi dia punya rohnya tidak mati. Sebagai Tuhan dia tidak mati. Doktrinnya akut ini, bahaya ini. Bahayanya di mana? Bahayanya ini kau gabung antara manusia dan Tuhan. Bahayanya di mana? Ya karena kau gabung antara manusia dan Tuhan. Bahayanya di mana? Kau masuk Kang, coba beli obat cacing dulu Kang. Aduh, Bahayanya di mana? bahayanya karena nanti ada belibuk. Bahayanya di mana? Keniut Kang, keniut Kang. Bahayanya di mana? Bentar, Abang di mute dulu Bang, bentar ya. Dah. Apa lu? Mau apa lu Hamas? Mau apa lu? Weh, bangsat. Lo gak usah. Bangsat lu, anjing lu mau apa lu? Hah? Diam kau sudah. Mau apa kau? Mau apa kau? Hah? Kau mau debat-debat Ayo kan? open cam sama gua. Monyet. Udah nggak usah dilayani Kang, ngapain orang gila dilayani ya? Orang gila itu mah. Emang ada Kristen yang nggak gila? Kalau memang gini aja bro, saya punya nomor HP di YouTube saya. Terus kamu ambil nomor HP-ku, terus kau Sherlock lah. Nah, kita ketemu, kita debat aja, diskusi baik-baik ya. Atau saya sebutin nomorku nih, 0813 tambah 9233 tambah 7800. Kau WA saya, Sherlock. Kita ketemu ngopi-ngopi sambil diskusi gitu. Oke, jangan nggak boleh bawa HP, nggak boleh Mereka bawa kalau ketemu Bible, kita berak di celana. gitu loh. Harus bawa kepala doang gitu ya. Harus menghafal. Nggak usah lah. Ya. Sok-sok nantang lah di sini. Saya kasih nomor HP lo itu. Ya, Ahidio monitor. Ini Bang Rinto, Muslim apa Kristen Bang? Islam Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak ada Bang. Oke, siap. Kita cari Oten dulu ya Bang. Ini siapa ini namanya sih? Uro apa? Lu nama lu siapa sih, Bre? Woi.
Yan bang, Yan. Siapa? Yan. Yan. Ya. Yan, kenapa sih lu? Hal apa yang menjadi lu itu ngotot untuk menuhankan Yesus? Hal Ya, apa? karena secara dalil itu kan kita bicara jangan potong-potong dari kelahiran saja. Kita bicara dari awal, dari Adam Ya udah, sampai lu jelasin dari kelahiran sampai diangkat ke langit. Iya. Sok jelasin. kelahiran Yesus. Oke, begini. Kenapa kita anggap kelahiran Yesus itu sakral bagi orang Kristen? Karena dengan dalil yang ada sesuai dengan perjanjian Allah. Ada noise. Seperti mulai dari Yesaya, dia menubuatkan sampai di keluarnya Yohanes Pembaptis sebagai utusan Allah, dia nabi dan perantaran dia. Jangan ke situ dulu, kita ke kelahiran dulu. Dia lahirnya di mana? Lahirnya di Bethlehem. Di Bethlehem. Tepatnya di mana? Kota Daud. Di Kota Daud. Hari ini telah lahir Yesus Bagimu Kristus, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota di Daud. Kota Garut. Ya. Apa Garut? Daud? Ya, Daud. Daud, ya. Ya, itu tempat benar. lahirnya itu di hotel, di rumah bersalin, di rumah sakit atau di mana, Bang? Oke, kebetulan Tuhan Yesus itu dia lahir di bulan Agustus. Jadi Agustus. Oh, pantes di Indonesia suka merayakan 17 Agustus lomba balap karung ya. Ya sama apa namanya? Tidak. Berarti nakalannya salah ya Bang ya? Iya. Itu salah berarti kan? Ada Kaisar Agustus. Dia Kaisar punya- Agustus. Ya, jadi mereka iya. pergi datang pemilihan di Kota Daud. Ikut panjat pinang juga ya berarti. Bukan. Ikut kelahiran di Kota Daud. Oh berarti Ya, kelahirannya Kota itu Daud. disaksikan sama semua orang, Bang? Jadi sensus di Kota Daud mereka. Oh disensus, Ya. disensus di Kota Garut. Ya. Kedatangan tujuan mereka dari Galilea ke Kota Daud untuk mengisi Menyaksikan. Ya. Katanya Memilih ini Bang, sensus penduduk. Bang katanya Mendaftarkan lahirnya itu di ini Ya. ya di tempat kandang hewan ya Bang lahirnya. Ya benar, di kandang binatang. Di kandang Di domba. kandang binatang. Oh iya di kandang kandang domba. Iya. Iya. Walaupun nggak disebutkan di Bible itu lahirnya di kandang domba, tapi kalian meyakini lahir di kandang domba. Tapi bukan itu masalahnya. Ini dia lahirnya itu kebetulan rumah sakit pada penuh, hotel pada penuh, jadi lahirnya di kandang domba gitu ya. Itu sesuai dengan perjanjian Allah kepada nabi-nabi dan Mending gini bang, Pak pendetanya suruh masuk aja gantiin abang. Pak pendetanya. Tidak ada Pak Pendeta Bang. Saya Itu di belakang. Di belakang ada saya punya sahabat. Ya udah itu sesuai dengan yang tertulis ya bang. Tertulis di mana tuh bang? Tertulis dalam Alkitab ya. Di Lukas mana, pasal 2 ayat 11. bacain bang. Sabar ya Bang. Injil Lukas pasal 2 ayat 11 ya. Wah ini seru bang. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan Kristus di kota Daud. Itu ya. Tapi kok nggak secara detail ya bang? Dia itu lahirnya di kandang wedus gitu kan, di kandang binatang gitu. Nggak detail gitu ya bang? Karena di dalam Alkitab penjelasannya memang seperti itu. Kami tidak bisa menerjemahkan, maksudnya tidak bisa menafsirkan sendiri. Tapi ya nggak apa-apa bang. Ya. Kira-kira yang datang untuk menyensus kelahiran Tuhan ini siapa aja bang? Itu bukan begitu. Pada waktu itu Kaisar Agustus, jadi mereka orang Yahudi
itu mereka datang untuk mau sensus penduduk, mau mendaftarkan diri pada saat itu. Jadi bertepatan dengan sensus, Tuhan Yesus ini dilahirkan bertepatan di situ. Makanya mereka cari tempat untuk mau bersalin, tapi tidak ada tempat. Makanya sesuai dengan perjanjian, dia harus lahir di tempat yang hina. Jadi lahirkan di kandang hewan, binatang, gitu. Ya di kandang hewan ya. Itu kira-kira Bang, kira-kira dia masuknya itu, begini, Bang, dia masuknya itu ke ini Bang. Tuhan Yesus itu lahir di tengah-tengah dosa manusia begitu. Ya, itu tandanya, salah satu tandanya. Itu bukan itu poinnya yang saya ingin tanyakan Bang. Kira-kira dia dukcapilnya itu masuk ke Daud atau ke Bethlehem Bang, dukcapilnya? Secara otoritas pemerintahnya di kota Daud itu kan Bethlehem. Di kota Daud. Nah begitu lahir, biasanya kan bayi itu setelah umur 3 bulan itu ada posyandu. Itu kira-kira dimasukin nggak ke posyandu Bang? Kalau di dalam Alkitab tidak menjelaskan secara detail tentang posyandu dan lainnya Bang. Cuma dukcapilnya masuk ke Daud ya Bang ya, ke kota Daud ya Bang. Itu kan di sana kerajaan, jadi bukan, kan sekarang ini kan zaman modern. Dulu kan beda. Dulu kan belum ada BPJS ya, kalau sakit itu belum ada dulu. Jadi kalau sakit itu tetap bayar ya, kalau dibawa. Pastilah. Iya. Nggak kayak sekarang ya Bang, enak ada BPJS ya Bang ya. Iya, kayak gitu. Ini parah nih. Oke, nggak apa-apa Bang. Bang, saya boleh tanya nggak? Boleh Bang, tapi sebentar Bang. Sebelum saya akan jawab semua pertanyaan Abang. Tapi satu lagi Bang. Boleh. Kapan kira-kira si bayi yang Anda tuhankan ini menjadi seorang Tuhan? Kapan? Biasa. Sebetulnya itu bukan kapan sih, tapi dia datang itu sebagai Tuhan, 100% Tuhan, 100% manusia. Jadi dia dari awal Tuhan. Ada ininya nggak Bang? Ada portalnya nggak? Portal itu ada pembatas nggak antara si 100% Tuhan sama si 100% manusia ini? Misalkan ini badan saya gini kan, ini dibelah nih. Yang sebelah kiri Tuhan, yang sebelah kanan manusia. Kira-kira seperti itu nggak? Atau dari perut ke atas Tuhan, dari perut ke bawah manusia? Oke, itu pemahamanmu. Jadi kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap Tuhan. Tuhan Yesus itu tetap Tuhan. Menurut Kristen ya nggak apa-apa. Dia karena di dalam Alkitab itu anak manusia itu datang untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia itu tidak bisa diselamatkan oleh binatang. Makanya Tuhan sendiri jadi manusia. Jadi kalian kan nggak mengikuti milah Ibrahim. Musa kan, Musa kan ininya bentar Bang, bentar Bang. Musa kan kurbannya binatang, hewan gitu ya Bang. Sabar dulu Bapak. Oh sabar, siap saya sabar. Jadi karena manusia itu tidak bisa diselamatkan dengan binatang, makanya Tuhan itu sendiri jadi manusia. Karena mau-maunya Tuhan mau jadi manusia atau mau suka-suka Tuhan lah ya Bang ya. Iya, manusia tidak bisa atur maunya Tuhan. Iya, tidak bisa mendikte Tuhan ya manusia ya. Setuju saya. Makanya itu Tuhan itu jadi manusia untuk menebus dosa manusia. Manusia. Iya. Udah Bang? Udah. Giliran saya ngomong ya Bang. Oke. Ya, Yesus disalib ya Bang ya, terus mati, terus diangkat ke surga katanya ya Bang ya. Iya. Oke. Ada yang ngelihat nggak Bang proses dia terangkat ke surganya? Ini pertanyaannya mau kita bahas kelahirannya
atau Ya kebangkitannya kan kelahirannya atau udah bang kematiannya. tadi. Ya kan Maksudnya kelahirannya kita udah. ini lompat-lompat. Jadi saya mau clear dulu. Kan udah bang, kelahirannya kan udah tadi, udah beres, ya kan. Nah sekarang dia terangkat ke surga. Apakah ada saksinya? Saksi. Dia terangkat ke surga. Iya, saksi mata. Itu 12 murid, tapi bersama-sama dengan 500 orang saksi mata. Dia terangkat. Berarti banyak ya saksinya, valid ini ya, Iya, kalau di saksinya pengadilan itu. banyak. Kalau di pengadilan kalau banyak saksi itu berarti sah ya. Iya sah. Nggak fiktif ya. Dia ngelihat ya, dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak, ngelihat itu yang 500. Dia naik, tapi awan menutup. Artinya Awan menutup. dia naik, kita tidak bisa lihat. Oh, Sudah kalau gitu nggak ada saksi, dia cuma naik Ada doang, saksi. nggak ada saksi. Ada saksi, Yesus Tuhan duduk di Yesus sebelah sudah kanan naik. Bapak. Dengar dulu. Saksinya 12 murid. Saksinya 12 murid bersama 12 500 orang saksi mata. 500 saksi mata. Yes. Dia terangkat ke surga. Tuhan Yesus naik ke surga dan awan Terangkat ke surga. menutupinya. Sesuai dengan tapi gini bang, sesuai tapi dengan gini, ini yang ada di Alkitab itu seperti iya. itu. Saya tidak bisa ini mengarang. yang 500 orang ini ngelihat ya, Yesus duduk di sebelah kanan Bapak, ngelihat ya. Saya bilang begini, Tuhan Yesus naik 500 orang bersama 12 murid, mereka sudah lihat dan dia naik Itu di bumi. awan menutup. Dengar? Awan menutup. Ya, awan menutup. Oh. Terus itu katanya di Bible ada yang pernah ngelihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Itu adalah perjanjian dan sebagai kesaksian. Kesaksian siapa bang? Sesuai dengan dalil. Sesuai dengan dalil kealahannya. Oh, dalil kealahannya, penglihatan berarti ya, atau mimpi gitu ya? Penglihatan. Penglihatan. Itu bukan penglihatan, tapi itu dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri dan dari siapa bang itu bang yang melihatnya itu bang? Lama itu juga dia menjelaskan. Itu siapa bang yang ngelihatnya itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, dia bilang enggak, ini yang ngelihat Tuhan, yang ngelihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapak itu siapa bang? Yohanes pasal 14 ayat. Yohanes. Oh, Yohanes tamasya ke surga, piknik ke surga, ngelihat Yesus balik lagi gitu. Di dalam Injil Yohanes, coba di dalam Injil Yohanes pasal iya bang. Iya. Sampai seterusnya. Iya bang. Giliran saya dong dulu, ngomong bang. saya baca Alkitab dulu. Giliran saya, kan saya tamu di sini bang, abang hostnya. Jadi giliran saya bang. Sabar dulu. Ya, abang giliran saya ngomong. Abang sabar dulu. Berarti Yohanes naik ke surga, piknik ya, tamasya, habis ngelihat yang duduk di sebelah kanan Bapak balik lagi ke bumi gitu. Markus doang. Markus. Bukan Markus. Di bawah lah. By data tapi dia. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi Injil Yohanes pasal 14. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan itu ayatnya bang. Terus itu ini nih, coba. Kalian berempat juga nggak apa-apa. Sebenarnya yang mau Anda dalami ini apa ini, Kian Santang? Anda diam dulu, saya ngomong dulu sama ini, nanti giliran Anda ya, di mute dulu. Oke. Sabar dulu karena kita ini diskusi, kami juga harus bertanya ya. Sabar. Iya. Nah, habis ini giliran kami bertanya. Iya, iya. Karena kita kita harus sama-sama bertanggung jawab. Betul, namanya juga diskusi ya, harus tanya jawab ya. Ya, jangan kabur dulu, itu siapa tadi? Ya udah sok, silakan ya.
Tadi belum dijawab, kamu teh gimana sih? Sabar Bang. Itu yang 500 orang ngelihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, belum dijawab. Itu yang tadi saya sudah bilang. Yesus itu naik ke surga setelah pada saat 500 orang saksi mata dan bersama dengan 12 murid. Itu yang 500 orang dan itu ditutupi oleh awan. Kalau ditutupi oleh awan berarti tidak kadele, tidak terlihat, atau kamu teh gimana? Nah, Bang, ya menurut Abang kalau ditutupi oleh awan, Abang bisa lihat kah? Tidak, kan gelap sama awan. Gimana mau meyakinkan? Itu jawabannya. Ya terus gimana mau meyakinkan bahwa dia duduk di sebelah kanan Bapak atau mana teh? Oke, pertanyaan saya, karena Bapak juga punya kepercayaan, punya agama, saya boleh tanya. Boleh. Bapak punya Tuhan sudah pernah lihat? Pergi ke apa? Ada di mana? Gini ya, kalau di dalam konsep Islam, laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak bisa digambarkan atau diserupakan dengan ciptaannya, dengan makhluk apapun. Gak bisa, mau dia jadi manusia, mau jadi kodok, gak bisa. Allah itu di dalam Islam sangat dijunjung tinggi, gak bisa merendahkan diri sebagai ciptaannya. Berarti yang Bapak percaya itu Allah atau Allah Israel? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Yang saya sembah, yang saya tuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya kepada Nabi Muhammad, beliau adalah Rasul utusan Allah yang membawa risalah dari Allah, menyampaikan Al-Quran kepada umatnya. Jadi Bapak lebih percaya yang mana? Bapak lebih percaya yang mana? Saya lebih percaya dua-duanya. Yang satu sebagai utusan, yang satu sebagai Tuhan, pencipta alam. Yang menyelamatkan Bapak siapa? Diri saya sendiri. Saya tidak akan berharap. Dengerin bang. Dengerin, kan abang bertanya, saya menjawab. Yang akan menyelamatkan saya di akhirat nanti untuk masuk surga diri saya sendiri. Saya tidak akan berharap kepada Tuhan dan tidak akan meminta kepada Tuhan untuk turun ke dunia, mati terkutuk di kayu salib, ditombak, diludahi, dianiaya oleh tentara Romawi. Gak bakalan saya. Justru kalau Tuhan saya turun ke bumi, mati disalib, dicekik, ditombak, saya keluar dari Islam. Berarti Bapak secara tidak langsung tidak ada jaminan, tidak ada yang menjamin Anda untuk keselamatan. Ada. Anda sendiri. Ada yang menjamin. Ya, Islam yang menjamin saya. Islam yang menjamin saya, Bang. Yang menjamin saya Islam. Berarti agama yang menjamin Abang untuk selamat. Betul? Oh, kalau kami Kristen tidak. Agama Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Bukan satu-satunya jalan. Ya udah. Siapa yang menjamin Anda masuk surga? Saya. Yesus satu-satunya. Tunjukkan dalilnya, tunjukkan datanya kalau Yesus akan menjamin kalian masuk surga. Tunjukkan. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang hilang. Kok nggak ada surganya? Anak manusia datang untuk mencari di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 5 dan 6 seterusnya. Mana ada kata surganya nggak di situ? Kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus itu sendiri. Jadi kami ada kata surganya punya jaminan keselamatan ada di tangan Yesus. Jaminan keselamatan di tangan Yesus. Jaminan keselamatan untuk masuk surga atau kemana? Nggak ada di situ tulisan masuk surga. Jaminan keselamatan ke surga. Nggak ada tulisan masuk surganya. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan datanya. Jaminan keselamatan masuk surga. Tunjukkan. Mana? Tunjukkan. Tunjukkan. Itu untuk menyediakan tempat bagimu. Tunjukkan. Cari kau dari kejadian, keluaran, kehamilan, keguguran, kecelakaan, kebakaran. Cari. Kalau Muhammad itu mati kemana?
Cari dulu. Jangan melebar dulu, cari dulu. Teman saya. Gua akan jawab semua pertanyaan lu. Cari dulu. Kalau Muhammad cari mati dulu, kemana? jangan ngibul di sini. Cari dulu. Muhammad mati kemana? Cari dulu. Muhammadmu mati kemana? Cari dulu datanya. Muhammadmu mati Gampang ke situ kemana? gampang. Cari dulu datanya. Ya, yang gampang itu Tuh, dulu. kan ini Kristen kalau udah tersudut, ke Kristen kayak gini nih, lari lompat-lompat nih. Ayo cari dulu datanya. Oh iya. Cari dulu. Jadi Jangan ini kemana-mana dulu, cari dulu. saya tidak akan kemana, Bapak. Ya udah Jadi, cari dulu. Ini Yesus sendiri Gua yang lagi mode mengatakan baik nih sekarang. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak kemudian itu aku mengatakannya kepada dengar dulu. Oke, saya punya dalil dulu. Jadi di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3 dia mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Lu pikir surga kos-kosan? Banyak tempat tinggal? Ya terus Lu pikir di sana ada rusunawa? Itu Bapak pikir ke surga itu mau tinggal di mana? Loh, itu surga apa kos-kosan sih? Dia adalah jalan kebenaran. Ini Jadi parah nih. kita mau hidup itu di mana? Pasti di rumah. Tenang. Oke. Ayo. Oke, saya tanya. Karena kami punya kami Saya orang tanya dari tadi pertanyaan gua nggak dijawab. Jaminan keselamatan ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Udah sekarang gini aja lah, sekarang gini aja. Sekarang gini aja. Udah sekarang gini aja. Gua tanya sekali aja. Gua tanya sekali ke lu, ya. Gua tanya sekali ke lu. Abis ini lu tanya sepuasnya ke gua. Gua tanya satu aja ya ke lu. Yesus waktu diangkat, waktu Yesus mati dan diangkat ke surga umurnya berapa tahun? 33 tahun. Masih muda ya, masih remaja ya. Itu puber pertama loh. Karena itu sesuai dengan perjanjian. Iya. Itu puber pertama loh, masih muda loh. Lu buka di Daniel 7 pasal 9 loh. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usia. Udah tua bangka ternyata yang duduknya ini ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Bulu domba kan putih ya, beruban. Berarti benar udah tua bangka. Berapa? Pasal 7 ayat Daniel 7 pasal 9. Daniel 7 pasal 9. Yang dimaksud kursinya terbuat dari nyala api dengan roda-roda. Dia duduk di kursi roda. Tuhan dulu lumpuh. Yang duduk di sebelah kanan Bapak itu lumpuh. Nggak tahu lumpuh, nggak tahu kena stroke tuh. Duduk di kursi roda. Berapa? Daniel 7 ayat berapa Bapak? 9. Ini perikopnya apa ya? Perikop. Versi Indonesia ada perikop. Sebentar aku harus melihat. Usianya pakainya putih seperti. Yang di situ yang masalahnya di mana? Karena ini Alkitab sudah jelas. Iya, itu yang masalahnya duduk itu siapa? Dimana? Yang duduk siapa itu? Sementara nggak ada masalah apapun, nggak ada masalah. Yang gua tanya itu yang duduk siapa? Yang udah tua bangka itu. Ini patokannya dalilnya serang mana? Dalil kan yang di antara kamu perhatikan. Ini penglihatan saya. Keempat binatang dan anak manusia. Sabar. Ini parah nih. Tenang. Konsili lu sampai besok lu. Sabar ya Bang. Dari tadi muter-muter. Untung Bang Andi sabar.
Bang harus sabar. Sebenarnya Pusing. itu bukan Yesus. Pusing kan? Pusing. Aduh, ya Allah sakit mulut deh. Halo. Halo. Woi, anak baik. Malam bang. Nggak ada fotonya lu. Mana ini di mana? Nah, malam. Woi. Malam. Salam apa? Selamat malam. Ya, selamat malam. Salam toleransi dari Kristen bang. Salam toleransi juga dari Islam. Ini ada tanggapan dikit bang tadi. Siapa dikit? Tanggapan dari Bang Sugi tadi kan tanya bilang kan apakah Tuhan sama Yesus itu sama? Oh, lu tanya ke Ustaz Sugi aja. Tanya aja. Jangan ke gua kalau itu. Kalau tadi lo mau ngelanjutin itu tanya aja langsung. Nanti kalau ke gua yang jawab bias. Gua kan nggak tahu apa yang dipermasalahkan. Ustaz Sugi. Ustaz Sugi. Woi. Kemana nih? Tidur bang. Apa tanya abang tadi sama yang satu yang keluar tadi itu? Nggak tahu, lupa saya. Ustaz Sugi, monitor, Bang Kores. Woi, Bang Andi, Kang Dio, ini pada monitor nggak sih? Tidur bang. Ya bang. Enggak, gua nggak nanya ke lu, ini nanya ke 4 Muslim. Iya Muslim lewat. Woi, Ustaz Sugi, Ustaz Sugi. Ya udah lu sama gua lu. Ya, abang yang bertanya apa aku yang bertanya? Abang yang diem, ya, abang yang diem. Sekarang nih gilirannya, abang yang diem, saya yang termenung. Di mute bang, di mute. Di mute bang, di mute dulu bang. Saya mau galai satu lagi nih. Woi, kenapa lu? Woi, sahabat Kris. Woi, ada apa lu? Lu numpang tenar lu di sini. Bang, Bang kakak Ergi. Ya bang. Ya, apa perbedaan Allah sama Yesus? Beda. Beda. Oke, Beda. apa bedanya? Allah itu sama dengan Tuhan.
Kalau Yesus? Yesus manusia, Bang. Sama dengan? Kalau Tuhan, Roh Kudus. Tuhan Roh Kudus. Kalau Yesus? Manusia. Kalau Tuhan? Kalau Tuhan Roh Kudus. Roh Kudus. Kalau Bapa? Ya Bapa itu tadi Roh Kudus. Bapa sama Roh Kudus sama? Sedangkan Yesus itu utusan